Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami perkara-perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita rindu melihat dan mengalami Allah mengerjakan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Dan firman Allah berkata bahwa orang yang setia dalam perkara kecil, maka dia setia juga dalam perkara besar. Orang yang bisa dipercaya dalam perkara kecil, dia bisa dipercaya dalam perkara besar. Artinya orang-orang yang bisa merespon benar ketika Allah mengerjakan perkara-perkara kecil dalam hidupnya, maka Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup orang tersebut. Itu artinya saudara bahwa kita perlu belajar memiliki sikap yang benar ketika Tuhan mengerjakan perkara-perkara kecil dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya Dia akan mempercayakan dan mengerjakan perkara besar di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini saudara. Bagaimana supaya kita memiliki respon yang benar atas setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sehingga Dia akan mengerjakan perkara besar dalam hidup kita. Untuk sampai di sana saudara, saya rindu kita melihat dan belajar malam hari ini apa saja yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan kemudian bagaimana seharusnya sikap kita terhadap apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Dan harapannya saudara, melalui renungan malam hari ini kita bisa memahami perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita, dan kita meresponi dengan benar apa-apa saja yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sehingga akhirnya Tuhan akan mengerjakan perkara yang lebih besar, perkara yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Saya rindu mendengar kesaksian saudara. Pada akhirnya saudara akan bersaksi, benar Tuhan melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Tuhan melakukan perkara yang dahsyat, yang lebih dari apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara rencanakan dalam hidup saudara. Bahkan mungkin saudara, kalau selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video renungan malam hari ini, dan kemudian Allah mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara, silakan disaksikan di kolom komentar di video di channel ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan dan mereka juga rindu mengalami perkara besar di dalam kehidupan mereka. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara adalah dari Ulangan pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7.
Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Kita akan gali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis sehingga saudara gampang untuk memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Ulangan pasal yang ke-11, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kebesaran Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu. Kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung. Tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini, pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Saudara, firman Allah ini datang kepada umat Israel, di mana konteksnya di sini adalah Tuhan mau mengingatkan mereka apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi mereka, dan Tuhan juga mau menyadarkan mereka apa-apa saja perbuatan besarnya yang telah Dia kerjakan dalam kehidupan mereka, dan Tuhan mau menuntut sikap yang benar dari mereka terhadap segala perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka. Itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini, saudara. Apa-apa saja perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita, dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap apa yang Tuhan kerjakan, sehingga Tuhan akan mengerjakan perkara yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Saudara, ayat 7 dikatakan, sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Jadi pada waktu itu Tuhan berkata bahwa di depan matamu segala perbuatan besar itu telah dilakukan. Karena memang seringkali orang Israel tidak menyadari apa perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan bagi mereka. Mereka tidak menyadari apa-apa saja mujizat-mujizat yang Tuhan sudah kerjakan bagi mereka, sehingga mereka tidak pernah belajar dari apa yang telah mereka alami. Saudara, di dalam kehidupan ini, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita alami, itu merupakan pelajaran yang sangat berharga dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, seharusnya kita belajar banyak dari sana untuk bersikap benar, sehingga kita akan mengalami perkara yang lebih besar. Orang Israel seringkali mengalami kesusahan. Tuhan biarkan mereka menderita karena mereka tidak belajar dari apa yang sudah mereka alami. Itu sebabnya dalam konteks ini, saudara, Tuhan mengingatkan mereka bahwa di depan matamu sendirilah Allah telah melakukan segala perbuatan besar. Dan atas perbuatan-perbuatannya yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, maka Tuhan berkata di ayat yang pertama, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu
dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Yang pertama, atas segala perbuatan besarnya yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup mereka, Tuhan menuntut supaya mereka hidup mengasihi Tuhan. Kalau kita rindu, saudara, untuk mengalami perkara yang lebih besar, maka atas segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita harus meresponinya dengan hidup mengasihi Tuhan. Ketika apa yang Dia kerjakan tidak menumbuhkan kasih kita kepada Dia di dalam hidup kita, maka Tuhan tidak akan melakukan perkara besar dalam hidup kita. Tetapi jika apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita itu menumbuhkan kasih kita kepada Dia, maka Tuhan akan mengerjakan perkara yang lebih besar di dalam hidup kita. Saudara, mungkin sedikit bisa memberi contoh. Sebagai orang tua, jika anak-anak kita melakukan sikap atau bersikap baik terhadap apa yang kita perbuat bagi mereka, maka itu akan menumbuhkan kepercayaan dalam diri kita untuk mengerjakan hal yang lebih baik bagi mereka. Ketika mereka bersikap benar terhadap apa yang kita lakukan bagi mereka. Demikian juga Tuhan, saudara, bahkan lebih daripada itu. Allah akan mengerjakan perkara yang lebih besar ketika kita bersikap benar terhadap apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Pada waktu itu orang Israel sudah mengalami perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa, tetapi sikap mereka seringkali salah, seringkali bersungut-sungut, seringkali menyalahkan Tuhan. Atas semua yang Tuhan lakukan, iman mereka juga tidak pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Itu sebabnya hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada setiap kita, mari kita bertumbuh dalam Tuhan. Di dalam kasih kita, ketika Dia mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita, mari kita semakin kuat dalam kasih kita kepada Dia ketika Dia mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat di dalam hidup kita, sehingga Dia akan mengerjakan perkara yang lebih besar. Hari ini, sudahkah Tuhan mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara? Atau sudahkah saudara memahami apa perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah Dia lakukan dalam hidup saudara? Kalau hari ini saudara belum menyadarinya, belum memahaminya, maka kita akan belajar, saudara. Dan sudahkah saudara punya sikap yang benar? Sikap yang benar yang pertama atas segala perbuatan Tuhan dalam hidup kita adalah kita harus hidup mengasihi Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Sikap yang benar yang kedua atas segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, maka sekali lagi ayat yang pertama itu dikatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya dan peraturannya dan perintahnya. Yang kedua, atas kasih Tuhan bagi kita, maka kita seharusnya hidup melakukan kewajiban kita terhadap Dia. Apa itu, saudara? Hidup senantiasa berpegang kepada perintah dan ketetapannya dan peraturannya. Artinya hidup menurut firman-Nya. Kalau kita merenungkan, saudara, hari ini, maka kita akan menemukan betapa banyak perbuatan Tuhan yang telah Dia lakukan dalam hidup kita. Maka atas perbuatan-perbuatannya itu, yang kedua yang harusnya menjadi respon kita adalah kita harus hidup seturut firman-Nya, melakukan kewajiban kita, apa yang dituntut oleh firman-Nya. Hari ini, sebelum kita akan belajar apa-apa saja perbuatan Tuhan dalam hidup kita, sudahkah saudara hidup mengasihi Tuhan? Sudahkah saudara hidup seturut firman Tuhan? Kalau saudara rindu mengalami perbuatan Allah yang lebih besar dalam hidup saudara, maka saudara harus meresponi segala perbuatan Tuhan dalam hidup saudara. Baik itu perkara kecil, responi itu dengan hidup mengasihi Dia. Responi itu dengan hidup seturut firman-Nya, melakukan kewajiban saudara, melakukan tuntutan firman-Nya, perintah firman-Nya.
atas segala yang Tuhan sudah lakukan. Mungkin hari ini saudara bertanya, apa yang Tuhan sudah lakukan bagiku? Apa-apa saja perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan sehingga aku harus responi dengan benar? Mari kita belajar saudara. Apa yang Tuhan jelaskan kepada orang Israel, apa perbuatan-perbuatan yang Tuhan ingatkan kepada orang Israel sehingga seharusnya mereka bersikap benar. Yang pertama ada di ayat 3 dan ayat yang keempat saudara, di mana dikatakan di sana, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya, juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Tebrau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selama-lamanya. Yang pertama, perbuatan Tuhan yang Tuhan ingatkan di sini adalah bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari Mesir dan bagaimana Tuhan melindungi mereka ketika Firaun dan pasukannya hendak mengejar mereka, hendak membinasakan mereka, tetapi Tuhan melindungi mereka. Jadi yang pertama yang Tuhan ingatkan di sini adalah perbuatannya, di mana Tuhan membebaskan mereka dan Tuhan melindungi mereka. Kalau mereka mengingat saudara, bagaimana mereka ada di Mesir, betapa menderitanya mereka. Setiap hari mereka harus kerja paksa, setiap hari mereka terancam, bahkan makan pun mereka begitu sulit. Menderita sekali mereka di sana, dan mereka di sana sudah begitu lama saudara. Kalau mereka ingat itu, dan kemudian bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari sana, dan bahkan bagaimana Tuhan melindungi mereka, maka seharusnya mereka bersikap benar terhadap Tuhan, yaitu mereka harus hidup mengasihi Tuhan, mereka harusnya hidup seturut firman Tuhan sebagai reaksi yang benar terhadap apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan mereka, yaitu pembebasan dan perlindungan Tuhan. Hari ini saudara, saya rindu kita merenung untuk menyadarkan apa saja yang Tuhan telah perbuat bagi kita. Yang pertama, tentang pembebasan dan perlindungan seperti yang sudah Dia lakukan terhadap orang-orang Israel. Hari ini, kalau saudara mengingat kehidupan saudara, adakah saudara menyadari bahwa Tuhan telah membebaskan saudara dalam hal apapun itu? Mari kita coba mengingat saudara. Mungkin saudara dibebaskan dari kesusahan ekonomi. Dulu hidup saudara begitu susah, begitu menderitanya, tetapi akhirnya kemudian Tuhan mulai memberkati saudara sedikit demi sedikit, sehingga hari ini saudara, ekonomi saudara lebih baik dari yang dulu. Adakah saudara menyadari akan hal itu? Kalau itu yang saudara alami hari ini saudara, maka sadarlah bahwa Tuhan telah melakukan perbuatan ajaib dalam hidup saudara. Dan kalau saudara mulai bersikap benar, saudara mulai mengasihi Dia dan mulai hidup seturut firman-Nya, maka ke depan Tuhan akan mengerjakan perkara yang lebih dahsyat dalam hidup saudara, perkara yang lebih besar di dalam hidup saudara. Atau mungkin dalam hal yang lain, dulu saudara ada keterikatan, mungkin keterikatan terhadap dosa, keterikatan terhadap obat-obatan, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi hari ini saudara sudah dibebaskan. Atau mungkin dulu saudara mengalami masalah keluarga, tetapi hari ini semuanya sudah dipulihkan. Atau dulu saudara pernah mengalami satu musibah, tetapi kemudian Tuhan menyelamatkan saudara. Dan mungkin begitu banyak hal yang lain saudara, bentuk-bentuk perbuatan Tuhan di dalam hidup kita, di mana Dia membebaskan dan melindungi kita. Kalau kita mencoba untuk merenung hari ini, maka kita akan menemukan begitu banyak hal di mana Tuhan memberi kebebasan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini seharusnya sikap kita terhadap Dia, supaya kita mengalami perkara yang lebih besar, adalah
Mari kita hidup mengasihi Tuhan dan berkata, Tuhan, karena Engkau telah membebaskan aku, karena Engkau telah melindungi aku, sampai hari ini aku harus hidup mengasihi Engkau. Aku akan hidup seturut firman-Mu. Saudara, dalam hidup saya pribadi, saya mengalami begitu banyak hal Tuhan membebaskan. Berkali-kali nyawa saya hampir melayang, saudara, dalam perjalanan hidup saya. Tapi Tuhan melindungi lagi, Tuhan melindungi lagi. Pernah saya saksikan di video-video sebelumnya di masa kecil waktu saya kelas 4 SD. Saya mengalami musibah. Waktu saya mengalami musibah itu, keluarga saya membawa saya ke beberapa rumah sakit dan mereka semua berkata mereka tidak sanggup menangani. Karena waktu itu atas musibah itu, usus di perut saya mengalami kebocoran, saudara. Dan kemudian pada waktu itu, usaha medis juga, kemajuan medis juga belum seperti sekarang. Sehingga pada waktu itu, saudara, dokter-dokter di beberapa rumah sakit berkata bahwa mereka tidak bisa menangani, sehingga saya harus dibawa ke kota yang lebih besar. Dan waktu itu di rumah sakit terakhir, mereka sepakat untuk menangani, mengoperasi saya, tapi dengan keterangan kepada orang tua saya bahwa tipis harapan. Tetapi hari ini saya selamat, saudara. Hari ini saya masih hidup. Dan atas kesadaran itu, pada akhirnya ketika saya tamat SMA, saya berkata, Tuhan, ini hidupku. Engkau yang telah menyelamatkan aku dan aku mau hidup melayani Engkau. Sebagai bukti aku mengasihi Tuhan, karena Dia telah menyelamatkan hidupku, aku serahkan hidupku untuk melayani Tuhan. Aku serahkan hidupku untuk melakukan firman Tuhan, memberitakan Injil, melayani jiwa-jiwa. Hari ini, apa yang telah saudara kerjakan sebagai bukti saudara mengasihi Tuhan dan mentaati firman Tuhan setelah Tuhan memberi kebebasan dalam hidup saudara? Saya juga mengalami, saudara. Setelah saya tamat SMA, kemudian saya masuk sekolah Alkitab. Selesai 2 tahun sekolah Alkitab, saya berkata kepada pimpinan sekolah saya siap merintis gereja. Dan akhirnya saya pergi ke desa tempat hari ini saya mengembalakan, saudara. Dan kemudian saya merintis gereja, di mana kami tidak punya gaji, jaminan bulanan, saudara. Artinya pada waktu itu begitu sulitnya, begitu beratnya aku harus hidup dalam perintisan gereja. Dan saya memulai dari anak sekolah minggu, dan kemudian mulai ada beberapa anak-anak sekolah yang datang. Begitu sulitnya pada waktu itu, saudara. Tetapi aku melihat hari ini Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati luar biasa. Dan itu berproses demi proses. Ketika Tuhan lihat aku setia, tetap setia, dalam kesulitan itu Tuhan percayakan yang lebih besar. Ketika aku setia di sana, Tuhan percayakan lagi yang lebih besar, dan yang lebih besar, dan yang lebih besar. Dan hari ini aku melihat semakin aku mengasihi Tuhan dalam semua prosesnya, semakin Dia percayakan lebih besar. Jadi hari ini, saudara, atas semua yang kita alami dalam hidup kita, mari kita buktikan kita mengasihi Tuhan. Kita menghidupi firman-Nya, mentaati firman-Nya. Jika itu yang kita lakukan atas semua yang kita alami hari ini, maka dengar, saudara, saudara akan mengalami perkara-perkara yang besar, bahkan perkara yang lebih besar dan lebih besar lagi di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama, saudara. Untuk kita mengalami perkara besar dalam hidup kita atas semua yang Tuhan telah kerjakan, mari kita sadari bagaimana Tuhan membebaskan, Tuhan melindungi, dan kemudian atas semuanya itu mari kita hidup mengasihi Tuhan dan hidup mentaati firman Tuhan. Maka saudara akan mengalami perkara yang lebih besar. Kemudian hal kedua, saudara, perbuatan Tuhan yang Tuhan sadarkan kepada orang Israel, apa yang telah Dia lakukan kepada mereka supaya mereka hidup mengasihi Dia dan taat kepada firman-Nya, adalah di ayat yang kelima. Dan apa yang dilakukannya kepadamu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Jadi Tuhan berkata bahwa mereka harus hidup mengasihi Dia, bahwa mereka harus hidup seturut firman-Nya supaya mereka mengalami perkara yang lebih besar, karena Tuhan telah memelihara mereka di padang gurun. Bayangkan, saudara, bagaimana pemeliharaan Tuhan di padang gurun atas kehidupan orang Israel.
di mana di padang gurun mereka merindukan pemeliharaan Tuhan. Akhirnya Tuhan turunkan manna. Ketika mereka butuh air, Tuhan keluarkan air dari batu. Ketika mereka mulai merasa manna itu sebagai makanan yang hambar dan mereka rindu makan daging, Tuhan kirim burung puyuh. Ketika mereka merasa kepanasan, Tuhan buat tiang awan. Ketika di malam hari mereka kedinginan, Tuhan buat tiang api. Artinya saudara, mereka mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam perjalanan mereka di padang gurun. Tuhan pelihara mereka, Tuhan jagai mereka, Tuhan lakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup mereka. Dan Tuhan berkata, dengan demikian, kalau kamu sadar apa yang telah aku lakukan bagimu di padang gurun, seharusnya kamu hidup mengasihi aku, kata Tuhan. Seharusnya kamu hidup mentaati firmanku. Maka dengan demikian mereka akan mengalami perkara yang lebih besar. Tuhan akan mengerjakan perkara yang lebih besar kalau di dalam kehidupan mereka hidup mengasihi Tuhan, hidup mentaati firman Tuhan atas semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup mereka. Hari ini saudara, kalau kita merenungkan tentang pemeliharaan Tuhan, adakah saudara sudah mengalami perbuatan Tuhan yang memelihara kehidupan saudara? Dalam bentuk apapun itu, kalau kita coba merenungkan saudara, maka hari ini kita akan menemukan bahwa begitu banyak bentuk pemeliharaan Tuhan yang sudah kita alami. Dalam kebutuhan saudara, Tuhan mencukupkan. Dalam setiap saudara yang saudara butuhkan, itu bentuk pemeliharaannya. Dalam apa yang saudara kerjakan, Tuhan berkati apa yang saudara kerjakan, sehingga saudara hidup saudara tercukupi dari sana. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan. Atau mungkin begitu banyak bentuk pemeliharaan Tuhan yang lain. Coba saudara renungkan apa saja perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah memelihara saudara. Saudara, dalam kehidupan saya ada begitu banyak pengalaman yang luar biasa tentang pemeliharaan Tuhan. Saat masih dalam situasi perintisan saudara, satu kali anak saya meminta sesuatu, di mana pada waktu itu saya sudah dikaruniakan Tuhan seorang anak. Dan kemudian di depan gereja tempat saya melayani, ada sebuah parit irigasi saudara. Dan di parit irigasi itu ada yang memelihara ikan emas. Dan pada waktu itu anak saya dan saya sedang duduk-duduk di sana di parit irigasi itu, dan ada ikan emas itu yang lewat, dan anak saya yang masih kecil melihat. Dan kemudian anak saya berkata, Pak, aku mau ikan emas. Dan waktu itu saudara, saya ada dalam satu kondisi, beli ikan emas pun saya sulit. Sehingga pada waktu itu saya berkata, iya nak, untuk menghibur hatinya. Lalu kemudian kami masuk ke rumah. Dan waktu itu tibalah malam hari, dan hujan sangat deras waktu itu saudara. Dan listrik PLN pun padam. Lalu tiba-tiba ada sepeda motor yang berhenti di depan gereja, di mana di depan gereja itu ada jembatan untuk melintasi parit irigasi itu. Dan ada orang yang mau menyuci keretanya atau sepeda motornya di jembatan itu. Lalu dia ketok gereja saudara, dan dia meminjam ember untuk bisa mengambil air, menyiram sepeda motornya. Dan saya kasih saudara ember itu. Dan yang luar biasa adalah selesai dia mencuci sepeda motornya, dia kembalikan ember itu. Dan ketika saya lihat di ember itu, ada 2 ikan emas di sana. Lalu saya berkata, apa ini? Dari mana ini? Lalu orang itu berkata, saya baru saja pulang mancing. Dan inilah sedikit untuk Pak Pendeta. Wow saudara, saya tidak kenal orang itu.
Malam itu saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dan sampai hari ini saya tidak mengenali orang itu. Lalu waktu itu saya berkata, terima kasih, terima kasih. Dan dia pergi, saya tutup gereja, lalu saya tunjukkan kepada anak saya, ini ikan emas. Bayangkan saudara, apakah itu kebetulan? Itu bentuk pemeliharaan Tuhan dalam situasi sulit yang aku alami. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan yang mungkin bagi orang itu perkara kecil. Tapi aku sadari itu bentuk pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan ada begitu banyak saudara. Satu kali istri saya sedang sakit parah. Dan waktu itu hari Minggu. Hari Seninnya kami harus pergi ke dokter spesialis. Dan untuk pergi ke dokter kami butuh uang sekitar 1 juta sampai 2 juta, saya lupa jumlah persisnya waktu itu. Dan saya masih ada dalam situasi perintisan. Kalaupun ada persembahan, ya mungkin ada 50.000, 20.000 karena anak-anak sekolah dan ada 1-2 orang tua. Tetapi yang luar biasa waktu itu saudara adalah ketika hari Minggu itu tiba dan besoknya kami harus berobat dan kami ibadah. Selesai ibadah seperti biasa, istri saya menghitung persembahan yang akan digunakan untuk kebutuhan kami 1 minggu. Tetapi betapa kagetnya istri saya pada waktu itu bahwa ada persembahan yang di atas 1 juta waktu itu saudara. Dan akhirnya tercukupilah kebutuhan. Besoknya kami harus pergi ke dokter spesialis paru untuk istri saya berobat, cek rutin. Betapa dahsyatnya pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini pun kalau saudara mencoba mengingat pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara akan menemukan ajaib pemeliharaan Tuhan. Dan kalau hari ini kita menyadari bahwa Tuhan memelihara hidup kita, maka seharusnya kita harus hidup mengasihi Tuhan. Kita harus hidup seturut firman Tuhan. Dan dengan kita hidup mengasihi Dia, mentaati firman-Nya, karena kita sadar pemeliharaannya, maka kita akan mengalami perkara yang lebih besar dalam hidup kita. Dan kemudian yang terakhir saudara, ayat yang ke-6 yang Tuhan sadarkan perbuatannya terhadap orang Israel. Ayat yang ke-6, pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Yang ketiga ini yang Tuhan ingatkan adalah bagaimana Tuhan menghukum orang-orang yang memberontak terhadap Musa pada waktu itu. Jadi yang Tuhan mau tegaskan bagaimana Tuhan mau mereka tetap ada di jalan yang benar. Tuhan tidak ingin mereka menyimpang dan tersesat seperti Datan dan Abiram. Tuhan menghukum orang-orang yang tersesat. Jadi seharusnya mereka tetap terus hidup dalam mengasihi Tuhan, karena kalau mereka keluar dari mengasihi Tuhan, mereka akan menerima hukuman. Begitu mengerikannya hukuman pada waktu itu, sampai tanah terbuka dan Datan dan Abiram semua keluarganya masuk ke dalam, tertelan di dalam. Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan murka kepada orang-orang yang memberontak. Dan Tuhan mau mereka tetap hidup mengasihi Dia dan tetap hidup menuruti firman-Nya. Hari ini pun saudara, Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap di jalur yang benar. Kita tetap dalam kebenarannya, hidup menurut firman-Nya, mengasihi Dia. Karena orang-orang yang keluar dari firman-Nya akan menerima hukuman. Hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Tuhan berkata, sebab matamu sendirilah yang telah melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tuhan. Pertama, di mana Tuhan membebaskan mereka dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Di mana yang kedua, Tuhan memelihara mereka di padang gurun dengan perbuatannya yang ajaib. Di mana Tuhan menghukum orang-orang yang memberontak supaya umat-umatnya tetap hidup dalam kebenarannya. Dan atas semuanya itu Tuhan berkata di ayat yang 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturan dan perintahnya. Hari ini saudara,
setelah kita merenungkan firman Tuhan ini, atas semua yang Tuhan sudah sadarkan, bagaimana Dia membebaskan kita, bagaimana Dia memelihara kita, bagaimana Dia menuntun kita dalam kebenarannya. Atas semuanya itu seharusnya kita hidup mengasihi Tuhan dan hidup menuruti firman-Nya. Itu sebabnya hari ini saudara, mari kita terapkan firman Tuhan. Hiduplah mengasihi Tuhan, hiduplah seturut firman Tuhan, supaya kita mengalami perkara yang lebih besar dalam hidup kita. Terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami harus hidup mengasihi Tuhan, harus hidup seturut firman Tuhan, karena Engkau Allah yang telah membebaskan kami, Engkau Allah yang telah memelihara kami, Engkau Allah yang menuntun kami tetap di jalan-Mu yang benar. Terima kasih buat segala yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau hidup mengasihi Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan malam hari ini. Tuhan lawat mereka, Tuhan berkati mereka, ajar mereka hidup mengasihi Tuhan, ajar mereka hidup seturut firman Tuhan atas apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik, Dia mendengar doa dan seruan anak-anak-Nya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan, jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu, pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan.
Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung.
yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dalam nama Yesus, normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Engkau Allah yang sanggup dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak, berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang, anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi, setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan,
Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anakmu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa, sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan, jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka.
dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik,
Kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit, dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan
mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu.
segenap hatiku, ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku,
kedukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Di sini kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu, haus surapan-Mu. Surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu.
musuh